Oke, ketemu lagi di mata kuliah web programming. Untuk pertemuan ini adalah pertemuan ke-9 setelah TS. Setelah belajar pengulangan variabel, um, kondisi, uh, array di PHP, kita untuk mempersingkat biar materi kecapai, kita langsung masuk ke ke create ya. Create itu ada create, read, update, delete. Di mana di sini membutuhkan penyimpanan data, yaitu database yang menggunakan MySQL sebagai database yang open source, artinya gratis ya, bisa diinstalasi bebas, diekspor dan sebagainya. Di mana di sini ada create. Create itu artinya membuat ada insert data dari PHP-nya, kemudian akan disimpan di database. Kemudian yang posisi itu akan membaca data dari database yang udah di yang udah disimpan atau diinsert. Itu termasuk di query atau update untuk mengupdate apa yang udah diisi, yang udah diisikan di database, diedit melalui PHP-nya dan sedikitnya. Nah, teman-teman kita langsung saja, kita langsung publikum saja. Di sini di modul saya udah tampilkan cara membuat database. Biar kita membersihkan tulis kita lanjut. Silakan diaktifkan silakan aktifkan untuk kesamnya. Silakan diaktifkan di posisi pastikan Apache itu udah aktif untuk mengakses localhost, kemudian MySQL-nya untuk mengakses MySQL-nya udah aktif. Kalau sudah aktif kita masuk langsung ke browser saja. Ke browser kita masuk ke localhost, kemudian garis miring php my admin. Localhost php my admin. Oke, udah masuk ke tampilan PHP admin. Kita langsung saja membuat database. Di modul saya database itu adalah database-nya adalah DB DB latihan. Karena di saya udah ada, saya buat dengan database lain. Silakan Anda disesuaikan dengan nama database-nya, boleh dengan nama yang lain serah Anda. Saya kalau namanya bukan DB latihan, tapi nanti ketika memanggil pun harus sesuai dengan kita buat. Nah, kita buat pertama kita klik new di sini. Klik new, kemudian database yang dimasukkan, misalkan database-nya adalah web misalnya. Web, kemudian kalau setelah kita masukkan nama database-nya, kita klik create. Nah, kalau seperti ini database sudah dibuat. Kemudian selanjutnya itu adalah membuat membuat database, di mana di sini membuat table ya. Setelah membuat database, membuat table. Contoh di sini saya membuat tag user. Kita langsung saja kita di sini. Saya membuatnya langsung menggunakan SQL-nya ya. Oke, SQL saya pilih dulu. Tadi nama database-nya adalah web ya, database web. Saya langsung dengan membuat database-nya di sini, create dengan menggunakan perintah create tabel, nama tabelnya user, kecil sama saya ya.
Kemudian di situ ada yang namanya ID ya, ID. Kemudian tipe datanya integer. Kemudian saya pakai auto increment, artinya auto increment itu kalau ketika nanti ID-nya nambah terus dari 1 jadi 2 otomatis gitu ya. Kemudian saya ini integer nggak saya masukin angka biar otomatis ya, itu di defaultnya 11. Kemudian koma kita masukin, berikutnya adalah tipe berikutnya nama. Nah, kita masukin varchar. Nah, masukin site-nya misalnya 100, koma lagi. Nama varchar 100, kemudian alamat ya. Alamat varchar. Alamat teks. Oke, kalau tag tidak usah pakai ukuran karena dia akan diperbanyak gitu ya. Ya nanti atau ada jalan di blok di mana-mana gitu ya. Kemudian buat tabelnya ID untuk primary key, artinya tidak ada bersama gitu ya. Primary key dalam kurung ID ya. Kurung. Kemudian kurung lagi. Database user coba kita eksekusi. Go. Ya. Sekarang udah terbentuk yang namanya tabel user ya. Kita lihat tadi nama database-nya web. Nah, kita web lihat tabelnya ada di user. Kita lihat usernya udah isinya di akhirnya. Klik user. Nah, ini adalah browse-nya ya. Kalau query structure-nya kita lihat. Ya, ini tanda ID dan primary. ID nama alamat. Nah, kita sedang masuk ke recordnya. Ini kan recordnya di browser masih kosong ya. Kita masukkan minimal 3. Kita masuk ke 3. Klik insert. Bisa insert atau Anda bisa menggunakan SQL. Kalau SQL berarti klik web. Nah, SQL insert into nama tabelnya user ya. Insert into user. ID-nya kita biar otomatis kosong saja. Kutip, kemudian kutip ya. Kutip. Kemudian kutip lagi namanya misalkan sana sini kutip koma alamatnya misalkan ini harus pakai kutip ya, kalau itu kutip satu atau single quote itu artinya nanti kalau enggak kita ada error. Sorry, ini ada values kurang. Values Bandung koma kemudian kutip juga kutip sini adalah Marwan, di sini alamatnya Tasik. Bisa langsung 3 ya, 3 record. Kutip ini ID-nya kosong otomatis Tasik. Kemudian di sini ada namanya misalkan Sanep, kutip misalkan di sini adalah alamatnya Bekasi. Mendakhiri dengan koma ya, akhir dari balas programnya. Nah, kalau udah silakan jadi masukkan ke dalam tabel user nilainya ya. Ini berdasarkan atribut ini yang pertama itu atributnya adalah ID, ini nama, ini alamat, itu sama, ini koma
normal untuk baris kedua. Ini kan untuk record pertama, kedua, ketiga. Kalau tinggal di ya udah terbentuk. Kita lihat di database, kemudian pilih user. Nah, udah masuk ke dalam isi tabelnya. Kemudian silahkan kita masuk ke saya menggunakan kali ini saya menggunakan lanjut ke PHP. Saya di sini menggunakan Notepad++ ya. Kemudian saya dulu saya simpan dengan htdoc ya, di htdoc ya buat foldernya misalkan Ubara. Oke, Ubara. Nah, kita di modul tuh mana nih? Internetnya tadi. Selanjutnya itu adalah membuat koneksi ya, koneksi ke biar PHP-nya sama MySQL-nya itu saling terhubung. Jadi pertama Anda menggunakan ini membuat suatu koneksi. Kita langsung aja ke Notepad++. Saya namanya koneksi ya, koneksi.php. Oke, ini yang perlu diperhatikan, berarti Anda membuat harus tahu username-nya. Username-nya dari database itu adalah default-nya adalah default-nya adalah root ya. Kita buat deklarasi variabel hash sama dengan MySQL underscore connect ya. Connect, kemudian konekkan dengan saya koneksikan dengan nama di sini adalah usernya kan root ya. Kita masuk ke ini dengan menggunakan localhost ya. Localhost. Kemudian username-nya itu adalah username dari database itu adalah root di default-nya. Kemudian password-nya kan kosong ya. Masih dikosong password-nya karena nggak ada password-nya. Kemudian nama database-nya. Nama database-nya kita buat tadi ya, database yang kita buat tadi adalah nama database tadi namanya adalah web ya. Ini web. Kita masuk ke sini, masukin namanya web. Kemudian akhirnya udah. Selanjutnya setelah yang namanya dikoneksikan ada cek koneksinya. Ini adalah Anda /2 artinya komen, menggunakan aja mana komen tidak diakses, tidak dieksekusi. If MySQL di connects
echo ini akan dieksekusi koneksi gagal itu ketika gagal terhubung internet, terhubung database. Kenapa? Bisa aja kan kita startnya nggak diaktifkan untuk ke si localhost-nya atau database si MySQL-nya nggak aktif. Itu berbagai macam kemungkinan error ketika koneksi. Kemudian kalau sudah kita buat pilihan, kemudian else-nya itu kita buat else echo, kemudian koneksi sukses. Jadi kalau tidak ada error, koneksinya sukses ke database. Ketika dicek kalau koneksinya tidak ada koneksi database, dia akan di-print yang ini. Ya ini buka, kemudian ini udah buka. Kalau misalkan ini oke, nggak ada halangan, nggak ada koneksinya sukses ke database, ini akan yang dieksekusi. Nah kita lihat, guys, kita save, kita buka ke browsernya, ya kita buka ke browser. Jadi adalah localhost garis miring Ubara ya. Oh, oke. Koneksi PHP. Kita klik. Nah, ini kalau seperti ini berarti sukses. Ini berarti sukses. PHP sama database tadi MySQL-nya tidak ada halangan dan itu adalah sukses untuk masuk ke dalam bisa terhubung di database-nya. Nah, kita lanjut untuk membuat berikutnya. Kita membuat menampilkan data database ya. Menampilkan data database atau read itu kita set dulu ya sebelumnya. Nah, saya misalnya namanya dashboard misalnya. Langsung ya, misalnya dashboard dot PHP namanya disesuaikan ya, ada terserah Anda. Jadi HTML kemudian head lagi, kemudian title-nya nah kalau udah kita buat untuk badinya, badi di sini, badi temanya dulu ya, badi. Oke, kita buat untuk linknya, untuk juga formnya itu yang gede-gedean H1 aja ya, H1 CRUD misalkan, CRUD H1. Oke. Kita langsung ke tabelnya saja ya, tabel, buat tabel untuk menampung isi tabel tutup dulu. Nah, sekarang kita buat untuk menampilkan atributnya dulu. Kita lihat ke database. Ke database, di atributnya dia ada ID, ada nama, ada alamat. Berarti Anda masuk dipanggil ke dalam apa namanya? Di sini di tabelnya berarti Anda buat kolom itu atributnya. Kita mulai dengan TR dulu barisnya.
TR. Oke. Kemudian Anda masukin biar tabeanya ada ini tambah border, ada barisnya. Kalau nggak ada bordernya, nggak ada baris, nggak ada garisnya. TR baru sekarang table folder ya, karena judul kan, atribut kita masukin TH, table folder, yang pertama ada ini juga nama, satu lagi adalah sorry alamat ya, bisa pilih dulu. Oke, sampai situ Anda udah menyelesaikan apa namanya? Kalau saya di misalkan di review, cabut ke internetnya, ya tadi localhost, dashboard, nah ya, izin nama alamat. Oke, sekarang udah masukin seperti ini. Oh, ini ada H1, H2-nya aktif nih. Oke, kita masukin notepad lagi. H1 atau sekarang kita memanggil ke database-nya. Kita masuk ke buka PHP-nya. PHP. Oke, kemudian kita include, artinya mengambil yang kita termasuk kali ini adalah use ya. Artinya mengambil file PHP yang sebelumnya dibuat, atau ya kalau bahasanya hyperlink lah ya, link ke sana. Itu dari PHP menggunakan perintahnya pakai include, kemudian masukin kutip 2, masukin nama simpannya. Nama simpannya tadi adalah koneksi.php. Berarti sini adalah koneksi.php. Oke, selanjutnya. Ketika Anda udah memasukkan ini, berarti kan nanti akan koneksi ke sini. Kita di sini akan mengambil apa namanya? Akan mengambil fungsi ini nih. Mengambil localhost, root, password sama nama database-nya dengan variabel host. Untuk koneksi, jadi harus koneksi dulu sebelum ini. Setelah ini Anda langsung panggil saja. Saya sdata sama dengan query ya, query itu mengambil. SQL underscore query. Kemudian kita masukin S-hostnya dari S-hostnya itu dapat dari sini ya. Nah, jadi kalau ini ganti ya ganti. Berarti di sini S-host. Kemudian udah ada query. Query gimana query? Query pakai semuanya ya, semua isi table, isi atribut select, bintang, from, nama tabelnya apa? Tabelnya kan tadi user. Buat database-nya. Database kan udah di sini nih, di hasil ini. Kenapa ya hasil ini? Indonesia. Nah, ya, sekarang kita mengambil ada hasil query untuk ditampilkan, lakukan pengulangan menggunakan while. While saya menggunakan ini adalah variabel d. D mysql underscore page array. Ya, page array, kemudian diambil adalah sekarang data ini, data yang ini ada kita mengambil harus koneksinya juga.
as data. Oke, setelah sini Anda udah selesai. Kemudian kita tutup dulu sampai HP-nya. Nah, sekarang kita buat untuk menggunakan untuk baris berikutnya untuk menampilkan record. Berarti kita tr, berarti itu baris ingat ya. Tr. Sekarang kita buat 3 untuk record, berarti kan menampung ID, nama, alamat. Berarti di sini td, td juga. 3. Nah, ini berarti di sini Anda mengambil isi recordnya. Berarti satu-satu Anda akan dipanggil, PHP-nya dipanggil karena ini kan di dalam HTML nih. Ya, PHP, kemudian cetak, echo, kemudian SD, ya SD ini nih, adalah D, mengambil pet array-nya itu, SD, kemudian Anda buka Blades, kutip, ini adalah ID, sesuaikan nama dengan database-nya. Jadi kalau database-nya itu adalah namanya. Kita lihat di sini. Untuk ID, nama, alamat, apakah huruf kecil? Huruf kecil semua nih, huruf kecil semua. Berarti ketika di sini, ya di sini berarti ID. Ya. Kemudian ini juga sama. Ini kalau cepat ini Anda tinggal copy paste saja. Ini copy. Ganti tadi namanya. Sesuaikan huruf kecil, database kecil, kalau kecil. Ini adalah alamat. Oke, sampai situ udah selesai. Kita tutup yang si td-nya udah. Ya. Kemudian setelah itu untuk yang X-nya nanti belakangan aja ya, buat edit, delete-nya ini buat nampilin dulu. Kemudian kalau sudah kita udah TR, ini kan diulang kan ada file, diulang beberapa record semua ditampilin semua seperti ini. Kalau 100 record nanti ya. Jadi tutup, ini kan ada file sini ya. Ada one, sorry di sini ada file-nya. Kan udah banyak tuh ya. Berarti di sini adalah PHP dibuka, PHP. Kemudian tutupan ini belum. Tutupan dari sini kan, tutup sini. Nah, udah table body set. Kita lihat tampilannya. Kita cek apakah betul. Nih, baris ke-43 ada yang salah. Kita lihat 43. TR, PHP, oh ini yang tutupnya belum nih. Tutup sini. Ini buka di PHP-nya. Ini sama juga tutup. Ini juga sama. Set. Kita cek lagi. Nah, nampil ya. Oh, ini ada yang kelebihan nih di nama, harusnya sini di sini nih. Marwan Sanep sini. Ini barang bersih sini, ini ada yang salah. Kita coba cek lagi. Ya cek balik ke sini, kita lihat di sini ada TR. TR ada
TH ID TH nama TH alamat TH udah varian TD. Oh ini tutup ini. Cek lagi, masuk ke tampilan. Nah udah pas. Oke, itu udah betul. Nah sekarang kan gimana tampilannya biar Anda menyisipkan yang namanya si Bootstrap. Jadi silakan Anda tambahin Bootstrap-nya biar enak tampilannya. Nah ini koleksi database-nya biar hilang nih. Kan ada nih, berarti Anda hilangkan. Caranya kemana? Anda masuk ke yang include PHP tadi sebagai ini. Di koneksi Anda hilangkannya di sini, di komenin aja atau kosong di sini. Yang muncul kan cukup untuk ngecek doang, connect enggak gitu. Oke, ya udah kita balik lagi ke internetnya lagi. Ya, root ID nama alamat. Oke, kita misalkan dipakai di Bootstrap biar enak dilihat gitu ya. Kita tambahkan, kita balik ke dalam notepad-nya. Oke, di sini kita tambahkan. Kemudian saya sudah mengkopikan apa namanya CNN. Kita kopikan ini adalah ring CLS CTN database min CSS. Saya masuk ke sini. Masukkan ke dalam mana notepad. Oke, notepad. Screen-nya. Oke. Kita masukin ke dalam sini. Sini ke dalam head ya. Boleh di detail atau di sini. Tanya misalkan di sini belajar saja ya. Pada juga saya ambil lagi untuk dimasukkan bawahnya. Nah, ini skip ini untuk JavaScript-nya. Oke, dimasukkan. Nah, masukin bawah sini. Nah, di body ya. Nah, body. Oke, query. Di dalam skim sesuatunya itu kode ini yang dipakai di sini yang untuk mengambil data table ya. Anda bisa masuk ke coba data table, ada beberapa tutorial biar bisa isi Bootstrap Anda bagaimana misalkan ya. Misalkan ini menampilkan data table PHP Bootstrap. Ada beberapa ya, ada beberapa contoh Anda bisa masukin atau data tabelnya sendiri atau coding gitu ya. Data nah, ini bisa langsung ke situsnya kalau Anda mau di apa namanya mau di atributin nih banyak macam-macam tampilan seperti apa ya. Anda bisa menggunakannya yang ambil seperti ini kan CSS-nya ada HTML-nya, bisa ambil juga HTML-nya juga JavaScript yang tadi ya dari JavaScript
Nah, Anda bisa ngepost sendiri. Saya udah dapat, makanya saya udah ambil. Tinggal ke sini. Jadi soal Anda nanti tambah-tambah sendiri. Karena tugasnya nanti ditampilkan di Probagus seperti ini. Nanti kirim. Kalau udah di save, kemudian kita lihat ke tampilannya. Ya, sini kita lihat. Ini udah di save belum ya? Ya, selesai. Tag harap CDN, kemudian script body, script. Oke, kita balik lagi ke dalam sini. Dashboard. Kenapa tidak berubah? Dashboard kita lihat ada yang salah. Oh, ini ada yang salah ketika di table ID-nya ya. Saya ambil, masukkan ke dalam notepad-nya. Di table ID-nya mau dipanggil. Jadi yang di retribusi apanya? Nah, di sini tambah. Ya. Tabel ID. The table ya, ininya ya, tabelnya nih. Table panggil data ini nih. Untuk ini untuk wilayah step-nya nih, untuk men-CSS-nya, kemudian untuk si ininya saya mengambil just si JavaScript-nya. Oke, kami coba kita tes dulu kalau udah betul, tampilkan lagi ke web. Refresh. Nah, ini juga ada nih satu nih yang kurang nih. Dicek lagi. Kalau belajar gini nih, belum itu harus ada nyantai gitu ya, jangan takut akan salah gitu ya. Oh, ini satu. Cek tambah lagi. Nah, udah. Cloud ID sini table. Nah, ini menggunakan bootstrap-nya. Ada cloud table-nya. Kalau saya dipanggil di ini, oke. Oke, ada yang kurang, saya nggak dimasukkan ya. Ada yang kurangnya, ada TH ya. TH masukkan tit ya, tit sini.
terjadi di sini. Kita siap. Ada masalah seperti TRO tabel udah ya udah seperti ini. Sekarang kita atur aja ya. Itu bukan Ustaz ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Silakan Anda ditampilkan, contohkan nanti kirim tugas. Nanti untuk berikutnya untuk menambah dan